wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, yakni nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang Islamia. Perkenalkan, nama saya Erniatian dengan NIM 220221020, Fakultas Ilmu Sosial Politik Humaniora, Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kultum tentang sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah banyak memberitahu melalui firman-firman-Nya kepada kita bahwa mendirikan sholat sangatlah penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sholat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika tidak melaksanakan sholat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meski dalam merangkak. Dalam setiap sholat subuh yang kita jalankan, terdapat banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya, keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan melaksanakan sholat subuh, yaitu mendapatkan persaksian dari malaikat-malaikat subuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dalam sholat wajib yang lainnya. Allah selalu menawarkan pahala yang banyak pada hamba-hambanya yang beriman. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pelaksanaannya, sholat tidak hanya menjadi sekadar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak sekarang manusia dengan mudahnya, bahkan tanpa ada rasa sesal, meninggalkan sholat. Berapa banyak orang yang santainya meninggalkan sholat subuh, meninggalkan sholat wajib lainnya. Berapa banyak pekerja yang rela meninggalkan sholat demi kebahagiaan dunia, demi kepentingan pribadi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya kita bisa membuktikannya dengan selalu menjalankan sholat wajib dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir adalah sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5, yang artinya, maka celakalah orang yang sholat dan orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya, karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah gunakan untuk menasihati orang-orang kafir.
Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya maka disejajarkan dengan orang kafir. Sehingga tidak heran jika dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa menjadi pembeda antara mukmin dan kafir adalah dari sholatnya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya mengenai keutamaan sholat, maka sebagai umatnya melakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang adalah sebuah kewajiban. Selain itu, dalam menjalankan sholat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan juga keistiqomahan sehingga dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menyelesaikan kultum pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari perilaku-perilaku orang yang dengan sengaja dan dengan mudahnya melalaikan sholat. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan menjauhi segala larangan. Demikian kultum yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Itulah tadi sedikit kultum tentang keutamaan sholat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.